Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara-saudari berada, kiranya saudara tetap mengalami sukacita, mengalami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Pak Pendeta membawa kita di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kami, Tuhan, berkati setiap perbincangan kami, diskusi kami pada hari ini. Kuasa Roh Kudus, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Terpuji namamu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Kebenaran firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan oleh sebab itu kami akan memberi satu tema, ialah rancangan Tuhan. Baik, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita akan membahas dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama di bawah tema rancangan Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita, ada di antara orang percaya, ada di antara gereja Tuhan, belum memahami, belum mengerti apa sih rancangan Tuhan bagi kita, apa sih rancangan Tuhan bagi keluarga saya, apa sih rancangan Tuhan bagi pribadi saya. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan penjelasan apa sih rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Silakan. Nah, puji Tuhan, tentunya rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi kita, orang-orang yang percaya. Namun Tuhan merancangkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar bagaimana tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan ayat-ayat berikutnya dia berkata bahwa semua yang dia ciptakan semuanya itu baik. Bahkan kita juga diciptakan. Kita makhluk yang paling terbaik, paling baik yang diciptakan. Dan oleh sebab itu, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai. Tidak ada rancangan yang penuh dengan kejahatan, saudara. Dan yang berikutnya, rancangan Tuhan memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Pengharapan yang pasti hanya ada dalam Yesus Kristus. Harapan yang Tuhan memberikan adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Harapan masa depan yang luar biasa. Tuhan akan memberi kesuksesan. Tuhan akan memberi kedamaian, kesejahteraan bagi setiap kehidupan keluarga kita, bagi setiap usaha kita, bagi setiap pekerjaan kita. Di bumi maupun di sorga, dia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Baik jemaat Tuhan kekasih, kita sudah mendengarkan penjelasan bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hari depan yang penuh harapan. Harapan di dalam Yesus adalah harapan kepastian. Saudara, mungkin ada di antara kita bertanya, ya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit, penderitaan, kesusahan, penganiayaan, mungkin kita bertanya, apakah ini juga rancangan Tuhan? Bagaimana seharusnya kita menyikapi ini? Pak Pendeta mungkin bisa memberi penjelasan bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Silakan. Sekali lagi bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau situasi dan kondisi yang kita hari-hari ini hadapi. Namun Tuhan mengizinkan semuanya ini
melalui situasi, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Kita semakin andalkan Tuhan. Salah satu contoh yang dicatat oleh kitab Ayub, sebagaimana Ayub mengalami suatu penderita yang luar biasa. Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Bahkan anak-anaknya mati semua, bahkan binatang-binatang juga mati semua, harta bendanya hangus semua. Namun Ayub berkata bahwa terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita harus siap memikul salib. Kita harus siap menyangkal diri dan ikutlah aku. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan mengizinkan situasi, kondisi, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini supaya kita senantiasa terus percaya sama Tuhan. Pegang terus Injil kebenaran firman Tuhan. Iman kita terus teguh di dalam Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang dengan situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya sama Tuhan, karena Tuhan merancangkan sesuatu yang damai sejahtera. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Namun Dia berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan bekerja di dalam situasi, kondisi, masalah kita, persoalan kita, dunia ini, bahkan bangsa Indonesia ini. Saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kekuatan, kemampuan bagi kita orang-orang yang mengasihi kepada Dia. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan bahwa di tengah situasi, di tengah masa sulit yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Ia akan turun tangan untuk memberkati, untuk menolong dan memulihkan kita. Tuhan kiranya memberkati kita apapun situasi yang saudara hadapi hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.